1/3 malam di bulan suci Ramadan seolah diselimuti awan kelam usai terjadi peristiwa pembunuhan. Seorang bapak ditemukan tewas di kamarnya sementara sang istri terkapar kritis tak berdaya melepas kepergian sang suami tercinta. Berbagai spekulasi motif pembunuhan mencuat mulai dari pencurian dengan kekerasan hingga tindak pidana pembunuhan berencana. Lalu adakah kaitan tragedi ini dengan latar belakang korban yang dikenal oleh rekan-rekannya sebagai seorang aktivis pelabuhan? Inilah episode ke-63 di Poin Investigasi. Saya Dipon Rubagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari tempat kejadian perkara di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ada satu hal yang coba saya soroti, ada jejak kaki. Di mana letaknya, Mas? Dari penyidik menemukan jejak kaki di sebelah sini ya. Yang berwarna coklat itu? Dari hasil investigasi yang sudah dilakukan, pelaku masuk melalui jendela sebelah pintu ini. Saya akan tunjukkan saudara, ini seperti ada congkelan ya. Saya akan tunjukkan ini kondisi kamar ya dari almarhum. Masih ada bercak darah yang cukup banyak ya. Waktu saya masuk itu lemari itu terbuka, tapi tidak ada satu barang pun yang diambil. Kita pada waktu itu melakukan protes terhadap proses perpanjangan kuasa operasi Jakarta International Container Terminal ini dengan Pelindo, dan dinyatakan ada kerugian negara 4,08 triliun. Ini yang membuka kotak Pandora baru, korupsi berkelanjutan. Saya akan coba memastikan seberapa mudah seseorang untuk masuk ataupun keluar melalui tembok ini. Bisa dilihat ya, jelas sekali rumah korban terpantau dari Jalan Raya Kalimalang. Kalau lihat dari cara masuknya dan langsung tertuju, menurut saya terlalu cepat kalau kita mengatakan oh ini hanya insiden yang tidak terencana. Ini harus dilakukan penyidikan yang sangat-sangat cerdas dan hati-hati. Indikasi kuat ini bukan pencurian, tidak ada barang yang hilang, jangan ada yang memframing ini perampokan. Semua masih dalam penyelidikan ya, mohon waktu ya, mohon dukungannya. Kalau ada saksi-saksi yang bisa memberikan keterangan, kami dengan senang hati bisa untuk menampungnya. Yang pertama tentu pasti ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Dan mereka sudah menyasar, target utamanya bukan lagi berbicara mengenai ini ada perampokan, tapi target utamanya adalah yang berkaitan dengan nyawa seseorang. Apakah bisa dikatakan bahwa tewasnya sang aktivis pelabuhan ini tidak hanya terkait dengan pencurian dengan kekerasan, tetapi ada indikasi tindak pidana pembunuhan berencana? Saudara, peristiwa mencekam terjadi di sepertiga malam bulan suci Ramadan, di mana seorang bapak berusia 65 tahun bernama Ermanto Usman tewas meninggal dunia dini hari mendekati waktu sahur di atas tempat tidurnya. Peristiwa yang tidak kalah ironi terjadi pada sang istri bernama Pasmilawati berusia 60 tahun yang juga terkapar di lantai kamarnya dalam kondisi kritis. Saat ini saya berada persis di area
perumahan korban, tepatnya di perumahan Prima Lingkar Asri. Saya akan melakukan investigasi untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Benarkah peristiwa ini hanya sekedar pencurian dengan kekerasan atau justru ada indikasi pembunuhan berencana terhadap sang aktivis pelabuhan? Peristiwa mencekam di sepertiga malam bulan suci Ramadan terjadi di kediaman korban Hermanto Usman dan Pasmilawati yang berlokasi di Kelurahan Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat, tepatnya pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026. Peristiwa bermula ketika anak bungsu korban bernama Dinda Nada Aliva merasa ada kejanggalan di mana sang ibu yang biasanya membangunkan Dinda untuk sahur sekitar pukul 3 pagi tak kunjung membangunkannya. Bahkan hingga menjelang waktu imsak tidak ada tanda-tanda aktivitas yang terdengar dari kamar kedua orang tuanya yang berada di lantai 1 rumah. Sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Barat, Dinda keluar dari kamarnya dan turun ke lantai bawah untuk membangunkan orang tuanya. Dinda mendapati kondisi pintu kamar terkunci dari dalam dan terdengar suara rintihan yang seketika membuat Dinda panik hingga langsung meminta pertolongan kepada warga dan keluarga besar. Keluarga yang datang langsung memecahkan kaca kamar korban yang berada di bagian depan rumah dan mendapati Hermanto Usman dan Pasmilawati tergeletak tak berdaya dalam kondisi terluka. Hermanto ditemukan dalam kondisi kritis di atas tempat tidurnya, sementara sang istri tergeletak dalam kondisi serupa di lantai kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kedua korban mengalami luka di bagian belakang kepala akibat pukulan benda tumpul. Pasca kejadian tidak ada barang berharga yang hilang dari kediaman korban, namun terduga pelaku yang diduga lebih dari 1 orang membawa sejumlah barang pribadi milik korban, mulai dari handphone, dompet, kunci mobil, hingga kunci kamar. Ketiadaan CCTV di rumah korban menjadi tantangan bagi polisi untuk mengungkap siapa dan apa motif pelaku yang hingga kini belum ditemukan. Saya akan tunjukkan saudara bahwa perumahan Prima Lingkar Asri ini memiliki pengamanan yang cukup ketat. Bahkan di depan area perumahan terdapat tulisan bahwa setiap tamu ataupun pihak-pihak yang hendak masuk ke area perumahan ini wajib lapor, dan ditekankan bahwa area ini diawasi CCTV selama 24 jam. Dan bisa dilihat juga bahwa ada sistem 1 pintu yang diberlakukan, artinya kemungkinan besar bahwa ini adalah satu-satunya akses masuk ke perumahan Prima Lingkar Asri. Saya akan coba lebih mendekat, saudara. Pak, izin Pak, dari Dipo Kompas TV. Pak, kalau untuk masuk itu, ini satu-satunya pintu masuk, Pak? Ya, satu-satunya pintu. Kalau mau masuk harus menggunakan akses? Akses itu untuk warga. Oke. Nah, kalau tamu, ya dengan tamu. Oke, artinya penjagaannya ketat ya, Pak ya? Ya. CCTV ini ada 1, 2, cukup banyak apa di sini, Pak? Ada 10 lebih lah. Ada 10 lebih? Iya. Untuk di sepanjang jalan? Sepanjang jalan, itu ada di rumah-rumah aja. Saya akan tunjukkan lagi, saudara, bahwa ini adalah situasi di perumahan Prima Lingkar Asri. Bisa dikatakan ini perumahan yang cukup besar dan ada sejumlah fasilitas umum seperti lampu yang berada persis di tengah jalan. Artinya ketika malam hari, ketika memang ada kejanggalan, seharusnya ini dapat terlihat karena ada lampu yang cukup banyak di area tengah jalan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah CCTV. Tadi kami sudah konfirmasi kepada pihak security bahwa untuk CCTV tidak ada yang dipasang di area fasilitas perumahan, tetapi hanya berada di perumahan-perumahan warga. Bisa ditunjukkan ya, itu adalah salah satu contoh CCTV yang terpasang hanya di area rumah warga. Saya akan langsung menuju ke tempat kejadian perkara, saudara, dan bisa dilihat ini adalah karangan bunga yang tentu menjadi gambaran duka cita yang kemudian terjadi akibat meninggalnya Bapak Hermanto Usman. Bisa dilihat ada karangan bunga dari PT Pelindo, kemudian juga ada karangan bunga dari PT Jakarta International Container Terminal. Saya akan langsung melihat seperti apa kondisi TKP rumah ditemukannya Pak Hermanto meninggal dunia, tepatnya di blok B4 nomor 14. Tetapi saya tidak akan sendiri, saya akan bersama dengan anak
dari almarhum Bapak Hermanto dengan Mas Fiandi Putra. Mas Putra, terima kasih untuk waktunya, Mas. Ya. Sebelumnya tentu kami mengucapkan duka cita yang mendalam, Mas, atas kepergian dari Pak Hermanto. Saya izin konfirmasi, Mas Putra pada saat kejadian berada di lokasi atau seperti apa? Jadi waktu itu saya ditelepon sama adik untuk segera datang ke rumah ya. Gitu. Jadi waktu jam sahur ya, saya langsung meluncur ke sini. Yang tinggal di rumah ini artinya? Yang tinggal di rumah ini tuh ibu saya, ayah saya, sama adik saya yang keempat. Hanya bertiga? Hanya bertiga. Jadi waktu saya sampai di sini, kami coba dobrak, itu nggak bisa ya. Jadi pintu di depan itu terkunci, didobrak oleh security juga nggak bisa, kemudian jendela juga tidak bisa dibuka, sehingga saya putuskan untuk pecahin kacanya. Memecahkan kaca? Pecahkan kaca. Setelah itu saya langsung lapor kepada pengurus masjid ya, untuk bisa menyiapkan ambulan, karena waktu itu kondisi ibu saya dan ayah saya sudah berlumur darah ya, jadi sudah banyak darah, tapi masih dalam kondisi bernafas. Bahwa polisi masih melakukan penyelidikan, Mas. Dan ada satu hal yang coba saya soroti, ada jejak kaki di pagar rumah Pak Hermanto. Di mana letaknya, Mas? Dari penyidik menemukan jejak kaki di sebelah sini ya. Di sebelah sini? Iya, di sebelah sini ya. Saya izin lihat ya, Mas ya? Iya. Oh, oke. Yang berwarna coklat itu? Yang berwarna hitam di sekitar sini ya. Ada yang mungkin warna coklat ini juga termasuk temuan dari tim penyidik ya. Oke, ini ada seperti jejak tanah ya. Dan di sini bisa dilihat banyak sekali bagian berwarna hitam. Dan ada semacam stempel ya. Mungkin ini yang sudah diberikan tanda oleh polisi karena olah TKP dan juga pendalaman terkait dengan kasus ini sudah dilakukan. Apakah artinya, mohon maaf, terduga pelaku kemungkinan besar masuk ke rumah Pak Hermanto melalui pagar ini? Iya, kemungkinan besar ya, karena biasanya kalau ada orang yang lewat pagar ini pasti terdengar suaranya. Dan ini kondisi dalam ya, dari rumah Pak Hermanto ataupun almarhum korban pembunuhan. Artinya ketika terduga pelaku masuk lewat situ, Mas, selanjutnya dari bagaimana? hasil investigasi yang kemarin sudah dilakukan itu sepertinya mengarah kepada jendela ya. Mengarah kepada jendela? Ya, pelaku masuk melalui jendela sebelah pintu ini. Artinya setelah memanjat pagar ataupun tembok pagar, pelaku langsung menuju ke jendela ini. Bagian yang dicongkel mungkin ini, Mas? Iya, ya, seperti ada congkelan ya, gitu. Saya akan tunjukkan, saudara, ini seperti ada congkelan ya, profil kayu yang rusak, dan kalau dilihat ini seal ataupun karet dari jendela ini juga sudah tidak ada persis di bagian yang saya tunjuk ini. Saya izin melihat lagi jendelanya, Mas ya. Boleh, Artinya, boleh. terduga pelaku kemungkinan besar masuk melalui jendela ini ya, Mas ya. Jendela itu, ya. Tapi tidak ada kerusakan berarti ya? Tidak ada kerusakan. Ini sangat tidak terlihat ya, rapi sekali gitu. Untuk situasi di ruang tengah ini, apakah ada kejanggalan juga? Mungkin ada hal-hal yang mungkin diambil atau Ya, rusak? waktu itu informasinya sih sempat dicabut ya, wifi itu sempat mati gitu ya. Jadi waktu itu waktu adik saya ke bawah, dia menyadari karena wifi ini kan 24 jam. Kok wifi ini mati, seperti dilepas gitu. Seperti dilepas? Dilepas, karena biasanya nggak pernah dilepas, selalu dalam posisi hidup. Artinya saya ingin tegaskan, Mas, terduga pelaku yang memang pada awalnya diduga melakukan pencurian dan kekerasan langsung masuk ke dalam rumah, tetapi langsung menuju kamar dari almarhum Bapak Hermanto. Betul. Dan tidak ada barang yang hilang sama sekali di sini. Tidak ada, dan juga tidak ada dugaan pelaku itu naik ke atas, itu nggak ada ya. Tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Untuk pintu kamarnya?
Nah ini pintu kamarnya, iya. Jadi emang orang tua saya kamarnya di sini dan waktu kita buka ini posisi ini sudah terkunci dan tidak ada kuncinya di dalam ya. Waktu kita masuk itu kuncinya nggak ditemukan. Oke, saya izin ya Mas ya. Ini posisinya sudah sekarang terkunci. Sekarang terkunci. Iya. Oke. Pada saat anak bungsu mencoba mengetuk, posisinya terkunci. Terkunci. Oke. Tapi ada kunci di dalam atau? Nggak ada, kita nggak temukan kunci. Kuncinya kita nggak temukan, jadi mungkin dibawa oleh pelaku ya. Sampai dengan saat ini? Iya, sampai saat ini kita nggak menemukan kunci. Ini ada garis polisi. Apakah ini kamar dari Pak Hermanto? Ya, ini kamar dari almarhum, dari ayah saya dan juga ibu saya di sini ada di dalam. Ini satu kaca yang dipecahkan ya Mas? Satu kaca kita pecahkan untuk proses evakuasi ya. Waktu itu mengangkat ayah saya dan ibu saya masuk ke dalam ambulan. Karena masih dipasang garis polisi, tentu kita harus menaati ya aturan yang berlaku. Saya akan tunjukkan ini kondisi kamar ya dari almarhum. Masih ada bercak darah yang cukup banyak ya di atas kasur. Dan sementara kondisi kamarnya ini memang nampaknya tidak terlalu rapi karena nampaknya polisi juga sudah melakukan proses olah TKP dan penyelidikan. Untuk ibu Mas, posisinya saat itu ditemukannya di? Posisi ibu saya itu ada di lantai situ ya. Di lantai sebelah situ? Ya, lantai sebelah situ lagi posisi di bawah lantai ya. Terpapar ya? Terpapar, ayah saya di atas. Oke. Dan saat itu kondisi dua-duanya masih dalam keadaan bernafas? Bernafas, betul. Tapi sudah kritis ya. Kalau untuk kondisi lemari? Lemari emang posisinya terbuka. Waktu saya masuk itu lemari itu terbuka. Tapi tidak ada satu barang pun yang diambil. Itu banyak sekali dokumen-dokumen dan juga beberapa barang yang berharga, tapi tidak ada pengambilan oleh pelaku gitu. Tidak ada pengambilan tapi oleh posisi pelaku. Lemari terbuka emang, betul. Kunci mobil hilang, Mas? Kunci mobil hilang. Jadi di sini waktu itu ada satu buah mobil. Di sini satu mobil SUV buah ya? Mobil berwarna hitam SUV, ya? betul. Jadi waktu itu kondisi sebetulnya ini kondisi dalam tercharge juga ya. Jadi kita sedang ngisi dayanya. Oke, selain tadi kunci mobil, kemudian juga kunci kamar yang hilang, Mas. Adakah barang-barang lain yang hilang jika memang betul peristiwa ini adalah peristiwa pencurian? Untuk barang-barang berharga, kami sudah temukan semuanya dan tidak ada barang atau benda lainnya yang diambil ya. Gelang, informasinya hilang? Itu gelang tidak. Gelang tidak. Jadi masih ada di lengan ibu saya waktu itu dan juga di kalung juga masih ada di leher ibu saya. Informasi yang saya dapat bahwa handphone dan dompet juga hilang. Ya, handphone ayah dan ibu saya hilang, dompet ayah dan ibu saya juga hilang. Saya ingin tanyakan, melihat berbagai macam kejanggalan yang timbul, Mas Putra, apakah keluarga meyakini peristiwa yang menimpa almarhum Bapak Hermanto ini hanya sekedar pencurian dengan kekerasan atau justru ada potensi atau indikasi pembunuhan berencana? Kalau saya melihat sendiri kondisinya sepertinya ini adalah tindak pidana pembunuhan ya. Jadi emang ayah saya ketua serikat pekerja pada waktu itu di salah satu anak perusahaan dari BUMN ya, gitu. Ayah saya sudah lama berkecimpung di pelabuhan ya, gitu. Jadi waktu itu sempat ada mengungkit kasus yang dilakukan, praktik yang dilakukan, korupsi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi begini. Pansus itu kan bermula dari kita pada waktu itu melakukan protes. Betul. Terhadap proses perpanjangan kuasa operasi Jakarta International Container Terminal ini dengan Pelindo. Nah, waktu itu kita lihat banyak kejanggalan loh. Pansus mereka abaikan, investigasi audit, BPK mereka abaikan,
Mereka bisa berbuat apapun, merubah kepemilikan, mendelusi saham Kopekmar. Sebenarnya kasus ini sudah saya bawa ya ke Kejaksaan Agung. Bahkan juga ya, saya katakan saya juga karena dulu memang banyak kasus-kasus korupsi di pelabuhan ini saya yang bawa. Ya mungkin saya masih punya teman-teman di KPK, ternyata mereka nggak tertarik. Mungkin kurang lebih 1 meter hingga 1,5 meter ketinggian dari tembok ini, saudara. Saya akan coba memastikan seberapa mudah seseorang untuk masuk ataupun keluar melalui tembok ini.